slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bayangkan ini, bukan lawan yang membuat timnas Malaysia runtuh, tapi federasinya sendiri. Bukan karena kalah di lapangan, tapi karena para striker memilih angkat tangan. Bonus tak dibayar, naturalisasi jadi misteri, sanksi FIFA menghantui. Dan hari ini, Harimau Malaya bukan sedang bertarung, tapi sedang dipermalukan dari dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti timnas Malaysia? Dan mengapa para pemainnya mulai ingin pergi? Kabar tak sedap kembali menghantam sepak bola Malaysia. Dan kali ini bukan sekedar soal kalah menang di lapangan. Ini jauh lebih dalam, lebih menyakitkan, lebih memalukan. Setelah rentetan hasil minor di level internasional, kini badai besar datang dari dalam ruang ganti Harimau Malaya sendiri. Sejumlah striker tim nasional Malaysia dikabarkan mengajukan pengunduran diri dari skuad. Sebuah keputusan ekstrim yang tidak lahir dalam semalam, melainkan akumulasi luka panjang yang akhirnya tak lagi bisa ditahan. Keputusan ini disebut bukan karena faktor teknis, bukan pula karena kalah bersaing, melainkan karena rasa kecewa yang berubah menjadi kemarahan, lalu menjelma kelelahan mental. Para pemain merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh federasi sendiri. Mereka merasa dipermalukan, dikorbankan, dan dibiarkan menanggung resiko dari keputusan-keputusan yang tak pernah mereka buat. Menurut informasi yang beredar luas di lingkaran internal sepak bola Asia Tenggara, para striker tersebut merasa diperlakukan tidak adil, bahkan dilecehkan secara moral. Kebijakan federasi dinilai tidak transparan, syarat kepentingan, melanggar komitmen, dan dalam beberapa kasus diduga melangkahi aturan internasional. Isu bonus yang tak kunjung cair, polemik naturalisasi 7 pemain dengan identitas yang dipertanyakan, hingga keputusan nekat menggelar turnamen internasional di tengah bayang-bayang sanksi FIFA menjadi pemicu utama keguncangan ini. Ini bukan sekedar konflik administratif, ini soal rasa malu, soal kehormatan, soal harga diri seorang pemain yang setiap kali mengenakan lambang negara di dada, mempertaruhkan nama, karir, dan martabatnya. Bonus tak kunjung cair, janji yang menguap di udara. Sumber internal menyebut kekecewaan para pemain sejatinya sudah menumpuk sejak lama, sejak janji demi janji yang tak pernah benar-benar ditepati, terutama soal bonus yang dijanjikan federasi usai agenda-agenda internasional penting. Para striker disebut telah menjalankan kewajiban mereka tanpa banyak bicara. Mereka bermain dalam kondisi fisik yang tak ideal, menahan cedera, menunda urusan pribadi, bahkan mengorbankan masa depan klub demi panggilan negara. Namun apa balasannya? Janji kosong. Bonus yang disebut-sebut sebagai bentuk penghargaan itu tak pernah mereka terima secara utuh, bahkan sebagian tidak pernah cair sama sekali. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, ditunda, diproses, atau menunggu keputusan. Ini bukan soal besar atau kecilnya uang, ujar salah satu sumber yang memahami situasi ruang ganti timnas Malaysia. Ini soal penghargaan, soal apakah federasi menganggap kami manusia atau hanya alat. Kata-kata itu mencerminkan betapa dalam luka yang dirasakan. Para striker merasa dipermainkan. Sementara mereka diminta terus berjuang di lapangan, federasi justru sibuk dengan agenda-agenda yang dinilai tidak memberi dampak nyata bagi prestasi tim. Naturalisasi 7 pemain, titik balik yang mengoyak kepercayaan. Jika isu bonus adalah bara kecil, maka naturalisasi 7 pemain adalah api besar yang membakar habis kepercayaan. Isu ini menjadi perbincangan paling panas di internal tim. Sejumlah pemain lokal, termasuk para striker, merasa sangat terganggu dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi yang identitas, latar belakang, dan prosesnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Mereka mempertanyakan segalanya. Dari mana asal pemain-pemain ini? Di mana mereka bermain sebelumnya? Bagaimana proses administrasinya? Dan yang paling krusial, apakah semua itu benar-benar sesuai regulasi FIFA? Kami diminta menerima, tapi kami sendiri tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Situasi ini menciptakan rasa tidak adil. Para pemain lokal yang telah bertahun-tahun berjuang di liga domestik merasa seolah semua pengorbanan mereka tak lagi berarti. Lebih menyakitkan lagi,
Isu ini mulai disorot media luar negeri. Malaysia mulai dibandingkan dengan negara lain, dan disinilah rasa malu itu semakin dalam. Indonesia jadi cermin yang menyakitkan. Dalam banyak diskusi internal, Indonesia disebut-sebut sebagai perbandingan paling sering muncul, bukan karena rivalitas, melainkan karena kontras yang begitu tajam. Saat Indonesia menuai pujian atas proses naturalisasi yang transparan, rapi, dan sesuai regulasi, Malaysia justru dihujani tanda tanya. Para pemain Malaysia mengaku malu, bukan hanya kepada publik domestik, tapi juga di hadapan negara-negara Asia Tenggara lain. Ketika klub-klub Indonesia mulai tampil kompetitif di Asia dan tim nasionalnya menjadi sorotan positif media asing, Malaysia justru tenggelam dalam konflik internal. Beberapa striker disebut merasa mereka kini lebih sering diperbincangkan karena masalah, bukan karena prestasi. Ini memukul mental mereka. Ujung tombak yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan justru menjadi simbol krisis. Pesta Bola Merdeka Series 2026, keputusan yang memicu amarah. Puncak kekecewaan disebut terjadi saat federasi tetap bersikeras menggelar Pesta Bola Merdeka Series 2026. Keputusan ini dianggap sangat kontroversial, bukan karena turnamennya, tapi karena waktunya. Dilakukan saat federasi masih dalam pantauan ketat otoritas sepak bola dunia. Para pemain mempertanyakan urgensi dan legalitas turnamen tersebut. Mereka merasa federasi terlalu berani mengambil resiko. Ini seperti menantang masalah, ujar salah satu sumber. Padahal kami yang akan menanggung akibatnya. Kekhawatiran itu terbukti. Tak lama setelah turnamen diumumkan, kabar sanksi FIFA kembali menghantui. Meski belum ada pernyataan resmi, isu pembatasan aktivitas internasional hingga ancaman larangan bertanding semakin cepat menyebar di internal tim. Bagi para striker, ini adalah mimpi buruk. Karir internasional yang mereka bangun dengan susah payah terancam runtuh karena keputusan administratif yang tak pernah mereka setujui. Keinginan meninggalkan timnas, luka yang tak terucap. Dalam kondisi emosi yang memuncak, muncul kabar paling sensasional sekaligus paling menyedihkan. Beberapa pemain dikabarkan mulai mengungkapkan keinginan untuk tidak lagi membela negara sendiri. Bahkan ada yang secara jujur menyatakan ingin mencari peluang membela negara lain jika memungkinkan. Pernyataan ini bukan pengkhianatan, ini jeritan kelelahan. Bukan karena kami tidak cinta negara, kata sumber itu lirih, tapi karena kami lelah dipermalukan. Kalimat itu menggema kuat di internal tim, menjadi cerminan krisis identitas yang tengah melanda sepak bola Malaysia. Loyalitas yang dulu dianggap tak tergoyahkan, kini mulai retak, bukan karena ego pemain, tapi karena rasa dikhianati. Ruang ganti memanas, tim diambang perpecahan. Dampaknya terasa langsung, ruang ganti timnas Malaysia tak lagi hangat. Terbentuk kubu-kubu kecil, pemain lokal lama, pemain naturalisasi, dan mereka yang memilih diam demi bertahan. Kepercayaan terhadap federasi disebut berada di titik terendah sepanjang sejarah modern Harimau Malaya. Di tengah derasnya kabar ini, publik Malaysia dan kawasan menunggu satu hal, kejelasan. Namun hingga kini federasi belum memberikan penjelasan terbuka yang mampu meredam gejolak. Tekanan publik semakin besar, tuntutan transparansi, evaluasi total dan reformasi menyeluruh terus menggema. Jika federasi terus memilih diam, pengunduran diri para striker bisa menjadi awal dari gelombang yang lebih besar. Efek domino yang bisa menyeret seluruh fondasi sepak bola Malaysia. Timnas Malaysia di persimpangan sejarah. Hari ini Timnas Malaysia berada di persimpangan paling krusial. Ini bukan hanya soal siapa pelatihnya, siapa striker utamanya, atau turnamen apa yang diikuti. Ini soal arah, soal keberanian untuk berubah. Para pemain telah memberikan sinyal yang sangat jelas. Mereka tidak lagi meminta janji, mereka menuntut kejelasan. Mereka menuntut tanggung jawab. Karena bagi mereka, membela negara seharusnya menjadi kehormatan tertinggi, bukan sumber rasa malu. Sementara negara-negara lain di kawasan terus melaju, Malaysia kini berpacu dengan waktu. Masa depan timnas, reputasi di mata internasional, dan kepercayaan pemain berada dalam taruhan besar. Kabar pengunduran diri sejumlah striker ini bukan sekedar rumor. Ini alarm keras, alarm yang menggema di seluruh Asia Tenggara. Alarm yang menandakan bahwa sepak bola Malaysia
sedang menghadapi ujian paling berat dalam sejarah modernnya. Dan pertanyaannya kini tinggal satu. Apakah federasi akan mendengar atau justru membiarkan alarm itu terus berbunyi hingga terlalu terlambat?